Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang scroll compressor atau scroll type compressor. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, siswa dapat menjelaskan secara tertulis konstruksi mendasar dari scroll compressor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan secara tertulis prinsip kerja dari scroll compressor. Scroll compressor biasanya dipakai untuk AC rumahan atau aplikasi-aplikasi heat pump atau penghangat ruangan. Keuntungan dari scroll type compressor diantaranya fewer moving part atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang bergerak sedikit, less internal friction atau gesekan internalnya kecil, terus siklus kompresi yang mulus dengan torki yang rendah, terus low noise level atau level noise-nya yang rendah, dan level vibrasi yang rendah. Dari gambar ini terlihat bahwa desain suatu scroll compressor secara mendasar adalah atau menempatkan dua buah scroll. Bagian bawah ada stationary, bagian atas adalah moving scroll atau revolve scroll yang berputar. Sebelah tengah terlihat gambar side view-nya bahwa antara moving scroll dengan fixed scroll akan membentuk rongga-rongga di mana di sini ada intake dan ada discharge. Moving scroll ini digerakkan tentunya menggunakan motor listrik. Dan biasanya scroll type compressor ini merupakan tipe dari kompresor hermetic. Pada gambar B terlihat bagaimana ilustrasi secara grafis atau secara gambar uap refrigeran dengan tanda panah oranye ini memasuki suatu chamber atau suatu pocket di antara labirin-labirin yang dibangun atau dibentuk oleh orbiting scroll atau scroll yang bergerak dengan fixed scroll yang tetap. Yang biru ini merupakan uap refrigeran pada dua sisi yang telah memasuki tahap intake yang selanjutnya akan mengecil volumenya dan tekanan dan temperaturnya akan naik dari Adapun animasi dari prinsip kerja tersebut dalam bentuk atau dalam format video adalah sebagai berikut. Ini adalah konstruksi dari scroll compressor, di mana bagian bawah merupakan chamber atau ruang untuk lubricant atau pelumas. Kemudian di dalamnya terdapat motor listrik. Kemudian ada inlet atau suction pot, ada discharge.
Selanjutnya ada yang dinamakan sebagai scroll, di mana ada fixed scroll atau bagian yang tetap dan ada yang rotating scroll atau moving scroll. Jelas terlihat di sini bahwa bentuknya mirip sekali dengan kalau kita temui sehari-hari dengan bat nyamuk atau labirin. Jelas di sini ada fixed scroll yang tetap dan ada moving scroll atau yang bergerak-gerak. Kita lihat bahwa tanda garis panah merupakan arah masuknya refrigeran dan proses kompresi. Di sini terlihat dari mulai masuk sampai ke discharge port, dimana sekali lagi bahwa prinsip dari kompresi adalah memadatkan atau mengecilkan volume dari kondisi inlet menuju kondisi P2 atau siap discharge. Pengecilan volume tersebut berakibat pada naiknya suhu dan tekanan uap refrigeran. Mari kita lihat ilustrasinya sekali lagi bahwa dari side view terlihat bahwa uap refrigeran yang butiran-butiran ini memasuki sisi inlet dan melalui labirin-labirin itu kemudian keluar menuju discharge. Jadi jelaslah bahwa konstruksi dari scroll type compressor terdapat yang mendasar adalah fixed scroll yang merah dan moving scroll atau rotating scroll yang biru. Prinsip kerjanya adalah pemadatan atau pengecilan volume P1 menjadi P2. Ini dari side view. Kita amati bahwa di sini ada tip seal, di sini ada base plate dan ada bagian atas dari tip seal. Semuanya dikemas dan diaplikasikan untuk air conditioning, heat pump, ataupun diaplikasikan pada kendaraan jalan raya. Keunggulan dari scroll type compressor adalah sangat handal, sangat efisien, dan low noise emission atau tidak berisik.
Berikut adalah animasi dari rotary kompresor, di mana di sini terdapat elemen dasar yang terdiri dari silinder housing, terus ada fan atau sudu-sudu, ada inlet, ada outlet, ada fan ini dia bisa berubah-ubah silinder housing. Terus si pen ini berputar bersifat eksentrik atau tidak satu titik pusat dengan atau tidak satu center dengan housingnya, sehingga mengakibatkan atau berkonsekuensi volume yang diantara sudu-sudu ini pasti berbeda-beda, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Hal ini diperuntukkan untuk mengkompresi uap refrigeran. Sebagai contoh, di sini yang biru-biru ini adalah molekul uap refrigeran. Terus dirotasikan dari volume yang besar sampai ke atau mengkecil volumenya sehingga tekanannya menjadi tinggi dan keluar menuju discharge atau outlet. Rotary blade compressor komersial biasanya memiliki sudu-sudu atau blade sebanyak 8. Sini terlihat di gambar sebelah kiri bahwa ada sudu-sudu yang strip-strip putih hitam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini terlihat bahwa ada suction dari evaporator, ada inlet port, ada exhaust port, lubang kecil ini exhaust port yang menuju kondenser. Di sini jelas juga terlihat bahwa fan tidak ikut berotasi dengan atau dia merespon terhadap rotasi poros atau as di sini atau rotornya yang bergerak tidak satu pusat atau eksentrik dengan exhaustingnya, sehingga kita lihat bahwa yang biru ini, yang biru adalah uap refrigeran bertekanan rendah akan memasuki terus berputar sehingga terjadi kompresi sebagaimana yang diilustrasikan sebelumnya. Gambar yang sebelah kanan adalah gambar 3 dimensi dari cutaway view atau belahan suatu rotary compressor. Di sini terlihat ada blade, ada housingnya, ada subseal, ada juga asnya atau subnya atau rotornya. Kemudian kita lihat ini merupakan gambar atau foto real dari silinder housing, di mana di sini ada rongga-rongga atau celah-celah untuk intake port, ada juga untuk exhaust port. Sedangkan gambar yang B adalah gambar atau foto 3 dimensi dari rotor, blade-nya sama housingnya. Jelas terlihat di sini bahwa rotor tidak satu titik pusat atau satu center dengan in housingnya. Hal tersebut berkonsekuensi seperti tadi bahwa
volume antara atau volume blade antara blade-blade ini, antara sudut-sudut ini berbeda-beda, dan itu difungsikan untuk proses kompresi atau penaikan tekanan bagi uap refrigeran. Rotating fan compressor atau rotary blade compressor seringkali digunakan sebagai booster kompresor dalam suatu sistem cascade atau sistem kompresi berjenjang. Kompresor rotating fan ini memiliki 3 keunggulan. Pertama, memberikan opening yang besar bagi atau pada sisi suction line, pada sisi isap. Seperti diperlihatkan gambar di sini. Terus yang kedua, rotating fan compressor juga memberikan opening port inlet yang besar. Tadi yang pertama adalah size atau ukuran volume ruang isapnya. Yang kedua adalah opening portnya. Yang ketiga adalah rotating fan compressor memiliki volume clearance yang kecil. Kemudian sisi tekanan rendah menjadi sangat rendah atau cukup rendah, dan perbedaan tekanannya cukup kecil. Seperti terlihat dari gambar ini bahwa terlihat suction, ada rotor shaft atau as dari rotor, terus ada eccentric, ada impeller ini, ada cylinder housingnya, ada housingnya, terus ada discharge. Demikian apa-apa yang bisa saya sampaikan tentang rotary compressor. Adapun tugasnya untuk minggu ini adalah pertama, jelaskan secara tertulis prinsip kerja dari stationary fan rotary compressor. Yang kedua, jelaskan secara tertulis prinsip kerja dari rotary fan compressor. Tugas ini wajib dikerjakan secara bertanggung jawab dan dikumpul melalui WA grup TPL. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan refrigerasi khususnya dan mesin pendingin pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.